Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di outdoor nih guys. Jadi hari ini nggak kayak biasanya. Sekarang kita sudah ada di sawah-sawah yang baru ditanam. Jadi hari ini saya bawa Canon EOS. Bentar nih. Canon EOS M10 dipasangkan dengan lensa 7 Artisan 25 mili. Jadi kita mau coba seperti apa sih hasil 7 Artisan ini jika ditandemkan dengan Canon EOS M10. Rencananya mau VOV, tapi karena nggak ada asisten dan saya nggak punya GoPro, nggak punya action cam, jadi kita pakai shoot kayak gini aja. Oke, let's go. Sebelum kita motret, saya mau tunjukin dulu pengaturan untuk kameranya. Saya akan coba set ini 1,8. Jangan lupa pakai hand strap. Jaraknya tetap 0,7. Kita meteran. Ini jam apa kok panas sekali ya Pak? Ini mataharinya udah naik, jadi sekarang shutternya saya naikin lagi 1/2000 karena mataharinya udah panas lagi. Tadi kan redup dikit. Oke, ini untuk foto close up cukup lumayan oke. Kita fotoin tripod Ulanzi lagi. Panas guys. Oke, sekarang lanjut ke 4. Ini saya nggak tahu 3,5 nya di mana. Jadi kita langsung ke f4 aja. F4 dengan shutternya, kita shutternya di 1/1000, ISO-nya 100. Yuk lanjut lagi guys. Oke, sekarang kita ke f5.6. Jaraknya masih saya set di 2 feet. Kemudian ISO-nya masih 100, shutternya kayaknya harus 1/1000 deh. Nggak apa-apa sih. Kita mulai dari meteran. Ini karena fokus pickingnya warna biru, jadi meterannya biru nggak kelihatan fokus pickingnya. Tapi mataharinya sekarang udah jam berapa nih ya? Jam 8:30, jadi mataharinya udah agak tinggi. Cuma masih bagus kok untuk foto. Nah ini dia susahnya kalau kita mau ngambil high angle Canon EOS M10 nih kayak gini. Kita nggak bisa nih, nggak bisa lihat dia ke bawah. Oke, sekarang kita coba di f8. Langsung aja ke f8. ISO-nya saya naikin ke 200. Terus biar shutternya itu tetap lebih cepat ya, karena saya tangannya agak tremor kalau pegang satu tangan. Nah, kita naikin aja ISO-nya lagi ke 400, terlalu tinggi ya. Shutternya aja yang turunin dikit nggak apa-apa. Shutternya 1/800. Kita foto ini lagi, nggak ada objek lain guys, jadi maafkanlah aku ini. Oke, kayaknya kalau 800 masih over exposure deh. Coba 1000 dulu ya. 1000.
Oke, coba ulangi. Jadi sebenarnya bokeh foto itu, kalau yang saya pelajari, saya baca, dia tuh nggak hanya harus f-nya yang besar, tetapi juga harus ada jarak yang cukup lumayan jauh antara background. Misalnya kita kayak gini kan, berarti objek utamanya di depan kamera sama background di belakangnya itu harus jauh gitu ya. Kalau misalnya deket, walaupun diafragmanya di angka yang besar, atau misalnya angkanya itu kecil tapi bukannya lebar, misalnya f1.8, tetap aja nanti bokehnya itu nggak terlalu kelihatan sih. Coba ya, kita coba ya, langsung kita taruh di tanah. Saya taruh di tanah nih. Nah, kita taruh kayak gini, coba kita lihat apakah bisa bokeh. Kita jauhin jarak fokusnya dulu. Tuh hasilnya kayak gini. Coba beda cerita kalau misalnya kita angkat nih. Jadi dia kan ada jarak antara ini objek yang difoto sama background belakangnya. Kita lihat ya. Ini kita majuin lagi fokusnya ke sini nih. Nah, sekarang kita buktikan. Kita pakai f16 tadi ya, f16. ISO-nya 200, shutternya kita turunin ke 1500 shutternya ya. Terus kita foto nih. Ini bokehnya nggak kelihatan, terlalu kelihatan, tapi masih ada bokeh. Coba kalau kita arahinnya ke sana, ke bokehnya yang jauh. Nah, kita coba ya, ke arah bukit sana, apakah masih ada kelihatan bokehnya nggak? Nah, ini gelap ya. Jadi ISO-nya saya naikin ke 400, nggak apa-apa. Shutternya kita turunin lagi ke 1/800. ISO-nya nggak usah dinaikin berarti. Shutternya jangan turunin, nanti banyak noise-nya. Oke, shutternya kita di 1320. ISO 200, diafragmanya 16, f16. Kita foto, jaraknya dideketin 0,7 jaraknya, terlalu gelap ya. Masih ada kelihatan bokeh-bokehnya, cuman nggak sebokeh yang, tetap aja nggak sebokeh yang ke lebar ya, tapi tetap bokeh gitu, bisa bokeh lah walaupun sedikit. Nah, oke, itu tadi hasil untuk jepretan M10 dipasangkan dengan lensa 25 mili.
Oke, hasilnya gimana menurut kamu? Apakah bagus apa enggak? Kalau saya suka karakteristik warnanya yang cenderung lebih kekuningan kayak suasana senja atau suasana sore hari gitu loh. Enak loh. Kalau menurut saya udah hasilnya itu udah langsung enak, udah crispy gitu, udah bisa langsung kita posting di IG ataupun di media sosial lainnya. Cuma yang menjadi pertimbangan adalah lensanya ini manual fokus, ya kan? Itu artinya tingkat kefokusan dari objek yang kita ambil itu tergantung dari insting atau tergantung dari kejelian mata kita dalam menentukan ini udah fokus apa belum gitu ya. Dan kalau kamu mau lebih fokus lagi, kalau saya pribadi biasanya saya nyalain fitur fokus pickingnya. Jadi fitur ini adalah fitur yang akan ngebantu kita untuk menentukan apakah objek yang kita ambil itu udah fokus apa belum. Nah, biasanya warna fokus pickingnya itu ada merah, kuning, dan biru. Nah, semakin cerah cahayanya, semakin jelas cahaya dari fokus picking tersebut, maka semakin fokus objek yang kita ambil. Nah, gimana kalau misalnya kamera saya nggak punya fitur ini atau nggak punya fitur fokus pickingnya? Kalau saya pribadi sih, ya hitung-hitung buat ngelatih mata kita untuk lebih jeli lagi nih. Ini udah fokus belum sih? Udah fokus nggak sih? Ya kayak gitu. Pokoknya harus lebih banyak berlatih, lebih banyak tag aja apapun yang bisa kamu ambil. Pokoknya lama-kelamaan nanti mata kamu akan terbiasa untuk melihat hasil yang fokus apa enggak kayak gitu. Kalau kamu ngerasa ini ribet banget sih nih lensa, ya udah nggak usah beli lensa ini. Lensa ini cocok buat kamu yang pengen ngedapetin foto bokeh tapi harganya murah. Jadi harganya itu untuk barunya bisa didapatkan di harga 700 ribuan dan untuk secondnya kadang ada yang jual 500-600 ribu atau kalau kamu beruntung bisa dapetin di 4,5 gitu ya, 450 ribu. Dan untuk hasilnya kalau misalnya nih kamu suka ngambil video di tempat yang low light, ini sangat-sangat ngebantu kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau kamu biasanya lensa kit itu aperture-nya atau diafragmanya itu terendah adalah 3,5, nah ini dia bisa 1,8. Ditambah lagi dengan milimeter lensanya itu di 25 mili, itu artinya lensa ini cukup wide, tapi nggak terlalu wide banget, tapi juga nggak terlalu ngezoom banget. Jadi pas banget lah buat syuting. Kalau misalnya ngevlog kayak gini juga masih bisa dipakai, cuman ya ini lensa manual gitu, kita nggak bisa mengejar momen dengan lensa ini. Sulit banget untuk ngambil momen yang cepat kalau saya pribadi ya, mungkin saya nggak terlalu terlatih untuk ngambil shoot yang cepat pakai lensa manual. Jadi kalau kita masih pemula itu misalnya mau kejar momen nih, mau jepret sesuatu yang cepat kayak kucing jalan kayak gitu, ini susah kalau menurut saya. Tapi kalau kamu ngambilnya foto slow aja kayak misalnya yang nggak bergerak objek kayak ngambil bunga, ngambil pemandangan yang statis, objeknya itu statis nggak gerak-gerak, ini udah keren banget sih menurut saya. Dan ini ada tambahin dikit lagi hasil foto pakai lensa ini tapi pakai kamera Canon EOS M6, karena kalau M10 ini saya belum pernah coba buat jalan-jalan jauh. Oke, kamu suka hasilnya? Ya, kayaknya sekian dulu video ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton, udah subscribe di channel ini. Kalau kamu ada pertanyaan, punya requestan juga, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi nggak harus dengan bahasa yang sopan. Kalau nggak sopan, ya kita budayakan bahasa yang baik gitu. Kita budayakan bahasa-bahasa yang sopan, yang enak didengar, enak dibaca gitu. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa jawab, ya akan dipending dulu. Dan ya nanti akan dibantu sama teman-teman kita yang lain untuk ngejawabnya. Semoga ada yang pengen bantu lah. Semoga apa yang kamu pengen tahu bisa kita jawab lah di channel ini. Oke, ya udah sekian dulu video ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang lain. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, di share.
Saya Elsie pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.